Toyib, aduh, salam satu hati, TDM Tenggarong. Terima kasih sudah gabung. Halo Mas Heri, Mas Mangku Broto, salam satu hati, Mbak Indri. Halo Mama. Kenapa Mbak Indri kok ahem? Siang Mbak Susi. Sehat semua ya. Suaranya gak jelas. Oke. Gimana Bang Toyib yang sudah pulang? Suaranya sudah lumayan. Halo Mas Restu, selamat siang. Alhamdulillah sehat Mbak Susi. Semoga Mbak Susi juga dengan keluarga sehat selalu. Halo juga Mas Restu. Apakah sudah mendingan suaranya? Halo Mbak Dia, terima kasih sudah gabung. Tumben lagi sepi showroomnya. Langsung ke topik, sebentar sayang. Say hello dulu. Oke, terima kasih infonya Mbak Indri. Oke ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam meraih rezeki ya, mengais rezeki. Hari ini hari Sabtu ya. Nanti malam yang mau malam mingguan silakan malam mingguan di rumah saja. Pak, Q&A bebas dong. Waduh. Baik. Jadi hari ini sebenarnya ada tema yang sudah saya siapkan, tetapi ada dua hal yang juga sedikit saya bingung ya, karena ada ini Mas Restu menyarankan, Pak, kita tanya jawab aja. Oke. Tapi juga ada titipan nih yang mungkin bisa kita sharingkan bersama, yaitu tadi ada WA ke saya personal. Pak, coba dong dibahas tentang bagaimana mensolidkan tim di satu dealer supaya tidak egois kerjanya. Ya. Jadi mungkin gini deh ya, hari ini mungkin saya agak sedikit lebih panjang, semoga tidak bosan ya. Jadi biasanya 5-10 menit, mungkin kita bisa 15 menit, karena saya membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Monggo bertanya tentang saya ya, bertanya tentang pribadi atau tentang pekerjaan atau apa saja. Jika memang saya bisa menjawab, halo Mas Anton, bisa menjawab, saya akan jawab. Jika mungkin belum bisa saya jawab, saya akan cari segera jawabannya dan menjadi PR buat saya ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik aja di kolom komentar. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan,
saya ingin coba sedikit menjawab ya pertanyaan dari saudara saya yang jauh di sana tentang bagaimana mensolidkan tim. Ya, memang tidak mudah ya Mas. Bagaimana kita mensolidkan tim. Kebetulan saya hanya bisa menjawab apa yang sudah pernah saya lakukan saja ya. Jadi kapan hari Mas Danang sempat bertanya tentang piala di belakang saya. Jadi, halo Mas Fikri, piala yang berada di belakang saya adalah alhamdulillah saya pernah meraih juara 1 nasional untuk lomba pelayanan di level kepala cabang Honda se-Indonesia. Dan di situ memang membahas bagaimana soal pelayanan. Asik, saya boleh tanya Pak, cita-citanya apa Pak? Tuh sayangku. Jadi balik lagi ya bahwa kebetulan waktu itu waktu lomba nasional saya membahas sedikit banyak tidak jauh berbeda dengan apa yang ditanyakan kepada saya, yaitu bagaimana mensolidkan tim. Mula start kerja dulu di mana, usia berapa? Oke, note. Jadi waktu itu saya membawakan tema We Care. Nah, karena itu nanti agak sedikit panjang, mungkin saya akan ambil poin-poinnya saja. Jadi kenapa saya waktu itu mengangkat We Care? Karena yang terjadi di tim saya adalah sama dengan yang dirasakan oleh teman saya yang coba meminta saya membagi pengalaman tentang bagaimana membuat teamwork. Simpelnya begini, kenapa saya mengambil tema We Care? Idenya adalah simpel, kalau saya ingin mendapat care, dapat peduli dari orang lain, apa yang saya harus lakukan? Saya harus care kepada orang lain. Simpel, jadi kita ingin dihormati, ya hormati orang lain kan gitu ya. Waktu itu saya munculnya itu, yaitu bagaimana kalau saya ingin punya tim yang solid, yang sama-sama care, ya saya care dengan orang lain. Dan harapan saya adalah tim saya dulu, jadi kita bagi jadi 3. Care internal dulu, kalian harus sama-sama care dulu. Siang, Om Zek, tumben, mampir, Mas Didi. Jadi kalau kita di antara personal sudah care, jadi ya insya Allah itu bisa berjalan. Jadi maksudnya gini, kalau saya mau bahas lagi, bahwa dalam satu dealer itu ada yang namanya tim marketing, ada tim admin, ada juga mungkin tim ahas. Ini adalah satu bagian. Nanti kalau mau didetilkan lagi banyak tuh, ada security ya. Sehingga kalau itu tidak menjadi satu kesatuan, ada yang berat. Dan kalau kata salah satu guru saya, Bu Indri, yang juga hadir di sini, ada analogi tentang perahu dayung. Jadi cepat tidaknya tempat kita bekerja mencapai suatu tujuan, suatu keberhasilan juga tergantung dari kita yang ada di situ. Kita punya tugas masing-masing memegang dayung. Kalau satu yang semangat, yang lain tidak semangat, ya tidak juga bisa lebih cepat sampai di tujuan. Dan tadi balik yang saya bilang bahwa kita care dulu dengan teman kita. Antar teman kita harus saling care, sehingga pada saat internal kita sudah saling care, kita akan mudah nih mengaplikasikannya kepada konsumen. Kita care kepada konsumen, kita sambut konsumen dengan baik, kita layani dengan baik, karena kita sudah terbiasa care. Karena ingat ya, kalau saya cuma mengingatkan saja begini. Kalau di prinsip saya adalah penjualan butuh ahas, contoh gitu. Ahas butuh penjualan. Dan bisa jadi admin butuh penjualan. Ahas butuh marketing. Itu satu kesatuan. Jadi halo Mas Junet, Mbak April, makasih sudah gabung. Mas Fikri dari Adira Gresik, dulu banyak membantu saya di wilayah Gresik. Bahwa tidak ada namanya perusahaan seperti kita di Honda yang bisa berdiri sendiri-sendiri. Marketing tugasnya jualan. Oke, habis itu yang mengurusi setelah Anda jualan adalah admin. Setelah kita jualan, admin yang mengurusi. Setelah kita jualan, ahas yang membantu.
Kenapa? Karena servisnya kita berharap servisnya ke Ahas kita. Ada trouble, Ahas yang bantu. Ahas butuh marketing. Bayangin kalau marketing kita sudah jualan tapi kita tidak merekomendit servisnya di Ahas kita. Kan nggak gatuk ya istilahnya. Makanya ini adalah satu kesatuan. Kalau kita sudah terbiasa, tadi balik lagi antar tim sudah care, kita akan mudah care pada konsumen. Nah, finally-nya sebenarnya berharap bahwa konsumen pun akan care kepada kita. Nah, konsumen care itu bukan berarti mungkin ada konsumen yang care dan menjadi maklar, tetapi alangkah luar biasanya kita bisa mendapat konsumen yang benar-benar care dalam bentuk bahwa dia menjadi iklan berjalan kita. Dan memang ya tidak mudah, itu butuh proses dan butuh kemauan. Karena bisa jadi begini, saya mau care, yang lain tidak. Tapi harapan saya bahwa, halo Mas Mario Devan, sudah gabung juga, terima kasih. Harapan saya adalah kapan kita mulai, kapan itu bisa terwujud care antar tim. Kalau diri kita sendiri tidak mau memulainya, ya sudah, mulai aja dari diri kita. Jadi contoh teman-teman marketing, simple aja lah ya. Misal kita habis buka, kita ada jualan nih, terus kita nganggur, setelah itu kita sudah urus BPK kita, motor disiapkan oleh PDI. Apa sih susahnya kita ikut di situ nimbrung? Jadi kalau waktu saya jadi sales, saya sering begitu, nimbrung di PDI, saya lihat. Sebenarnya kan mudah. Yang jadi masalah kita mau apa enggak. Emang masang akinya Beat itu susah? Gampang. Sudah jelas plus minus. Asal nggak kewalik, ya murut motornya, kan gitu. Tapi mau nggak, tahu nggak kita, oh setelah dibuka, alasnya dibuka, itu ada tutupnya diangkat dulu. Oh akinya di situ, masangnya pakai plus minus. Itu contoh saja bahwa kita care kepada PDI. Suatu saat pasti itu akan terbalas. PDI akan sangat-sangat merespon kita misalnya, karena kita sama-sama kerja kok. Tidak ada yang di dalam tim ini ada yang lebih. Jadi saya sangat tidak setuju kalau merasa bahwa saya marketing, semua tergantung marketing. Ya tidak juga sih menurut saya. Jadi balik lagi bahwa kalau saya bisa mengusulkan adalah awalnya adalah care. Jadi kita care dulu, dan itu jangan menunggu orang lain, jangan menunggu kalau dia care ya saya care. Dibalik saja prinsipnya, saya care dulu. Kita mulai dulu supaya kita bisa segera terwujud tuh yang namanya care. Karena saya nggak bisa bayangkan kalau tadi istilahnya Bu Indri tadi, perahu terus dayungnya tidak seimbang antara kanan dan kiri. Saya rasa juga perahu itu tidak akan jalan lurus ke depan, tapi akan belok ke kiri atau belok ke kanan. Jadi pastikan bahwa ini kita memang benar-benar teamwork. Mungkin sekilas itu tadi belum lupa, Mas Restu nanya pertama kali kerja apa tadi ya? Sorry saya lihat dulu. Mas Restu nanti takutnya Mas Restu kurik nanti. Awal mulai start kerja dulu di mana? Usia berapa? Usianya berapa ya waktu itu ya? Ya ini saya pernah cerita di video saya pertama bahwa saya pertama kali kerja lulus kuliah saya langsung kerja. Ya enggak sih, 1 tahun saya nganggur, ngelamar sana ngelamar sini. Tahun 2001 saya mulai kerja. Saya kerja di marketing Tosa, sepeda motor Cina. Di situ saya mengawali sepak terjang saya sampai akhirnya saya melanglang buana sampai ke Mataram, sampai ke Bali, sampai ke Palu, Toli-Toli. Mungkin kalian nggak pernah tahu Toli-Toli di mana? Di searching. Toli-Toli itu jejer sama Argentina, jauh sana di Sulawesi. Bagaimana Pak kalau care berujung eker? Karena terkadang niat baik tidak diterima dengan baik. Yap, ya betul. Bisa jadi care itu tidak berujung dengan sesuatu yang baik, tetapi kembali lagi kita care ini berdasarkan ikhlas, memang kita mau care atau ada harapan ya. Itu yang kita buang dulu, karena care itu harus ikhlas. Care saya misal sering mengajarkan begini, sering mengajak ya, mungkin lebih tepatnya mengajak teman-teman, misal nih di dealer kalian ada namanya office boy. Saya tahu office boy adalah terima kasih kembali Mas Rastu.
untuk tugasnya untuk bersih-bersih, membersihkan dealer. Tapi misal terjadi kita lagi melayani konsumen, ngobrol terus ada minumannya yang tumpah. Alangkah baiknya kalau memang kita care dengan dealer itu, karena itu adalah rumah kita juga, ya nggak usah sibuk cari OB. Ini contoh paling simpel. Ya segera saja dibersihkan. Misalnya tumpahnya sedikit, ya lap aja pakai tisu. Jika agak banyak, apa sih susahnya mengambil pel untuk segera dipel. Jadi respon saja segala sesuatunya dengan ikhlas dulu. Bagaimana cara tetap bisa membuat tim konsisten dalam keseharian? Nah, konsisten itu tidak mudah. Saya sendiri kadang masih tidak konsisten ya. Kalau kata istri saya, wah papa ini nggak konsisten ya, karena memang itu tidak mudah. Jadi Mas, pertanyaannya memang konsisten ini kembali ke diri kita, dan memang terkadang konsisten ini bisa berjalan salah satunya adalah dengan adanya rule, dan itu bisa sedikit memacu kita karena ini kita ini berada di, kalau istilah yang lagi tren sekarang, kita ini warga plus 62. Kadang tidak ada rule, tidak ada aturan, itu membuat kita kadang tidak konsisten. Tapi kalau untuk care saya rasa tidak butuh konsisten, tapi tidak butuh rule, tapi butuh kemauan. Kita mau care apa enggak? Karena balik lagi marketing ya. Kalau agak sedikit meluas, kita pingin konsumen care sama kita ya. Bagaimana kita harus care sama konsumen? Jangan hanya satu sisi, jangan hanya selalu meminta orang untuk peduli sama kita. Jadi kita juga harus peduli. Memang saya akui saya sendiri ya, sampai sekarang masih terus belajar Mas ya. Jadi saya mungkin tidak bisa menjawab dengan pasti bagaimana membuat konsisten dalam keseharian. Tapi yang pasti balik lagi, contoh kalau di saya adalah saya dan top leader saya yang lain seperti koordinator harus selalu rajin dan tidak mudah down ya. Jadi kita yang harus mengingatkan terus. Kadang tergantung juga dengan kondisi bahwa bagaimana leader kita. Tapi juga ya saya kembalikan, misalnya saya jadi sales, leader saya tidak mengingatkan, ya tidak ada salahnya kita antar tim juga saling mengingatkan bahwa ayo Re, semangat, ayo. Jadi balik-balik jangan membiasakan gini. Saya sedikit sekarang mulai belajar menghindari menyalahkan di atas kita. Jadi ya kita dulu dong. Kalau kita terus sibuk bahwa contoh nih, wah jualan sepi, saya susah, ini pimpinan saya nih nggak mutu, ya saya rasa itu juga bukan solusi. Alangkah baiknya ya kita cari jalannya. Setelah kita punya cari jalan, kita berbagi, itu alangkah lebih baik daripada kita sibuk menyalahkan orang lain. Tips dong Pak, kalau dengan sesama marketing pasti ada selisih tentang jualan. Nah, selisih. Oke, ini langsung pertanyaannya banyak. Mbak Dia, tips dong kalau dengan sesama marketing pasti ada selisih jualan. Nah, itu gimana menyikapinya? Versi saya Mbak Dia, saya waktu jadi sales dulu, saya prinsipnya satu. Ini bukan selalu ya, contoh yang saya alami. Saya sebagai sales lapangan sudah berusaha cari konsumen dengan sebar brosur, jaga pameran, bla 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 bla. Ternyata konsumennya datang ke showroom, ketemu dengan counter. Nih, ini yang sering terjadi ya. Kita nggak bisa nutupin, nggak usah bilang, oh enggak Pak, enggak. Itu yang paling sering terjadi. Terus konsumennya beli sama counter. Awal saya dulu mangkel banget rasanya. Makanya di video saya berapa itu saya pernah bilang rambut saya sampai saya cat merah. Itu solusi. Tapi waktu itu saya sempat mangkel dan saya sempat down. Apa hasil dari saya down? Saya tidak jualan. Yang rugi siapa? Saya. Counternya rugi? Enggak. Akhirnya saya berpikiran bahwa simple saja. Boleh konsumen saya diambil counter, saya yakin saya akan dapat balasan 2 konsumen. Kalau memang cara dari counter itu tidak benar. Tapi ingat, bisa jadi yang salah bukan counternya, bisa jadi yang salah kita. Kenapa? Kita tidak
bisa menjual diri kita kepada konsumen sehingga konsumen ingat kita. Ternyata konsumen hanya ingat dealernya saja. Dia lupa namanya kita siapa. Makanya waktu itu sampai saya cat rambut saya menjadi merah. Harapannya, dan memang waktu itu alhamdulillah bisa membantu saya, yaitu kalau konsumen datang ke showroom, dia mengatakan mau ketemu sales itu loh, saya lupa namanya yang rambutnya merah, anaknya kurus agak tinggian. Waktu itu tidak ada sales yang rambutnya merah kecuali Hendro. Ini contoh solusi, bisa dengan solusi yang lain. Jadi kalau saya Mbak, itu adalah hal yang wajar terjadi. Yang pasti mungkin karena saya tahu Mbak Diah counter, biasakan Mbak Diah kalau lagi jaga counter menyambut konsumen, awali dengan apakah Bapak sudah ada janji. Supaya apa Mbak, nggak usah khawatir, rezeki sudah ada yang ngatur. Selama Anda sopan, selama Anda baik dalam melayani, konsumen akan ada. Dan kalau memang itu bukan hak Anda, berikan. Dan misalnya hak Anda diambil orang lain, ikhlaskan saja, karena tidak ada gunanya kalian eker. Balik-balik lagi sebenarnya kalau menurut saya adalah konsumennya. Konsumennya menyebut nama Anda, konsumennya memilih Anda atau tidak. Bagaimana supaya konsumen tetap bertahan sama Anda? Pastikan pada saat Anda melayani betul-betul menyentuh hatinya, sehingga konsumen itu sudah istilahnya nek nggak karo Mbak Diah enggak. Tadi ada Pak Zaki di sini. Pak Zaki itu juga dulu marketing. Ini contoh saja, waktu saya di Gresik, Pak Zaki itu koordinator. Sekarang beliau sudah menjadi kepala cabang di SPS cabang Tuban. Real, bukti nyata, ada konsumen datang ke SPS Gresik itu tidak pernah mau kalau tidak dilayani Pak Zaki. Ya sudah, itulah hebatnya Pak Zaki, itulah hebatnya marketing, di mana konsumen tidak mau dilayani orang lain. Jadi lebih ke situ sih Mbak Diah ya, saya rasa bahwa ikhlaskan tapi terus perbaiki diri. Jadi daripada kita ribut sama teman kita, apalagi teman kita, jadi nggak ada gunanya. Jadi itu deh ya. Terus Mama, awalnya bagaimana Pak sehingga tercetus slogan We Care yang Bapak usung dan menjadikan Bapak juara nasional untuk menjadi, mungkin bisa menjadi motivasi ke yang lain untuk menjadi juara. Ya, balik-balik lagi bahwa dulu kenapa slogan We Care itu terjadi, karena waktu itu tim saya merasa bahwa tim saya terpecah belah sesuai dengan yang tadi ditanyakan di awal, bagaimana membuat tim ini supaya tidak kerja bareng. Jadi dulu saya merasa bahwa ada tim marketing, ada admin, ada ahas. Yang marketing merasa bahwa mereka adalah ujung tombak, yang admin merasa sudahlah, yang ahas apalagi alah Pak saya tuh apa, mekanik tuh apa sih, padahal mekanik itu kalau buat saya adalah sosok dokter ahli yang tahu mesin. Jadi makanya saya munculkan slogan We Care, ayo bareng, huyup kerja bareng, sehingga tidak ada yang spesial, tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang paling tanda kutip, nggak ada, semua sama. Makanya itu yang menyebabkan saya membuat slogan We Care. Dan alhamdulillah kalau kalian ini beberapa yang ada di dalam grup juga ikut lomba nasional, manfaatkan kesempatan itu kesempatan luar biasa, kita bisa belajar banyak. Saya sampai 2 kali ke Jakarta, dan ilmu yang saya dapat alhamdulillah bisa saya manfaatkan sampai hari ini. Jadi ayo semangat buat teman-teman FLP Honda khususnya yang bergabung di grup, ayo ikut lomba pelayanan. Ya, caranya gimana? Simple, bikin pelayanan yang di luar dari SOP. Kalau SOP-nya sudah jalan, tapi pastikan dulu SOP-nya jalan, baru bikin sesuatu yang plus. Spesialnya kamu apa? SOP-nya, NOS-nya Honda sudah jalan, pelayanannya begini, kamu bikin plusnya apa? Insya Allah bisa ikut lomba nasional. Bagaimana membangun mental care dalam setiap individu? Kadang We Care-nya hanya sebuah slogan saja. Ya tadi Mas, balik lagi. Kalau saya balikin Mas, memang care itu harus diawali dari personal. Jadi jangan supaya tidak menjadi slogan, pertanyaannya saya sudah care dulu sama lingkungan, tidak. Dan care itu benar-benar ikhlas, tadi balik lagi ya. Jadi bukan care yang berharap. Aku kalau care berharap itu namanya bukan care kalau saya bilang, tapi berharap balasan ya. Jadi care yang murni, jalanin saja keseharian, jadikan habit, jadikan kebiasaan kita. Bu Indri, kalau nggak deket sama konsumen dilarang sakit hati ya, jadi selalu berdekatlah dengan konsumen. Betul, itu yang saya bilang tadi, bahwa kalau konsumennya tidak memilih Anda, atau sampai konsumennya beli sama teman Anda,
Jangan salahkan teman Anda kalau saya mengatakan, salahkan diri kita. Kenapa konsumen itu bisa beralih? Memang mungkin Anda dalam hati mengatakan bahwa iya Pak, kalau kalah harga begini. Enggak juga. Itu tidak 100% benar. Saya selalu menggarisbawahi harga hanya salah satu hal yang menyebabkan konsumen beli. Salah satu hal yang membuat konsumen beli. Saya sudah berulang-ulang mencoba dan menjalaninya, bahwa banyak konsumen yang beli sama saya bukan karena harga. Jangan hanya mengandalkan harga. Produk kamu ngerti nggak? Bisa jelasin nggak? Keunggulannya apa buat konsumen, bisa jelasin nggak? Keuntungan konsumen beli sama Anda apa, bisa Anda jelasin nggak? Kalau Anda bisa jelaskan semua, saya rasa konsumen tidak akan lari kemana-mana. Contoh simpel begini deh. Konsumen datang ke dealer A, bertanya, Mbak mau nanya, program BIT bulan ini kredit berapa ya? Terus Anda jawabnya dengan wajah ketus. Ini contoh. Oh, bulan ini BIT DP 200 Pak, angsurannya 3 tahun 500.000. Terus Anda diam. Sudah wajahnya ketus, diam. Terus konsumennya diam, bingung. Oh ya sudah, dia akan jawab, ya sudah, saya tak pikir-pikir dulu Mbak. Terus datang ke dealer B, disambut dengan ramah. Salam satu hati Pak, saya Hendro. Maaf dengan Bapak siapa? Oh, sudah ngobrol terus. Mbak Mas ada program apa bulan ini? Wah Pak, luar biasa loh Pak, bulan ini. Wah, ada program top. Bapak mau ambil BIT kan? Tepat sekali Pak, BIT ada program Pak. DP-nya cuma 500.000 Pak. Cuma 500.000. Bapak dapat angsuran 3 tahunnya 500, masih dipotong 1 kali angsuran. Bapak masih dapat helm, jaket, asuransi. Asuransinya 2 loh Pak. Asuransi jiwa dan asuransi kehilangan. Bukan karena kesalahan pemakaian. Jadi saya jelaskan ya Pak, asuransi asuransi yang dipakai adalah TLO, total loss only. Jadi wow, hanya bayar 500, Bapak masih dapat potongan angsuran, masih dapat helm, jaket, masih dapat asuransi. Kira-kira kalau kamu jadi konsumen, kamu milih yang mana? Hati-hati, gara-gara DP-nya lebih murah, apakah orang bisa jadi beli situ? Enggak. Kalau saya jadi konsumen, enggak. Gila, senyum aja enggak. Jelasin juga sebatas segitu-segitu aja. Bisa dong mindset konsumen mengatakan, oh berarti di dealer tadi nggak dapat asuransi, di dealer ini dapat asuransi. Jadi hati-hati. Apa yang kita jelaskan juga hati-hati, karena apa yang kita sampaikan bisa menjadi kesimpulan buat konsumen ya. Mas Mangku Broto ikhlas aja jalaninya ya. Saran. Masuk kembali Mas Restu. Jadi Pak, bagaimana cara tips menghilangkan rasa malas untuk promosi di saat kondisi jualan agak turun? Mas Dedi, hai. Perkenalkan, ini Mas Dedi, tim saya. Good. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkannya? 1, ingat, Anda sudah berkeluarga, Anda sudah punya istri, sudah punya anak. Apakah layak di posisi saat ini kita malas? Enggak. Makanya kemarin saya sempat di video saya sebelumnya, berangkat pagi ada 2 cara. 1, dengan bismillah saya mau cari rezeki. Yang kedua, dengan mengeluh. Mengeluh tuh gini, kalau zaman saya waktu saya jadi sales, saya pernah begini, mau berangkat sudah mikirnya gini, aduh, dealer itu DP-nya murah ya. Aku kalah. Saiki leasing tolak kabeh. Berangkatlah kerja. Nah, mindset itu yang akan membuat kita menjadi semakin malas. Tetapi awali selalu pagi hari dengan bismillah bahwa kita mau cari rezeki. Buang negative thinking. Tujuannya jelas bahwa saya mau cari rezeki hari ini dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, karena saya ingin membahagiakan keluarga saya. Kalau kamu ingat itu, mau pandemi kek, mau kasarannya guyonnya, mau gempa kek, mau banjir kek, insya Allah kan kita tetap semangat. Karena ya balik lagi, Mas Didi pernah saya bilang, ya semi curhat, saya pindah ke Batu, apakah layak kalau saya tidak semangat? Tidak bisa Mas Didi. Jadi saya harus semangat, saya harus buktikan bahwa SPS Batu bisa. Nah, itu yang membuat saya memotivasi bahwa setiap hari saya selalu datang 7:30 sampai kantor. Setiap hari saya pulang tepat lebih dari jam 5 supaya semangat. Supaya cita-cita saya dan tim saya dan Mas Dedi juga sebagai tim saya bisa terwujud. Ya, isi aja otak kita dengan mindset hal-hal positif. Jadi semangat terus. Itu Mas Dedi.
sip, tidak ada yang sia-sia. Modus Pak namanya. Alhamdulillah. Halo Mas Fikri. Hubungan sama leasing, ingat ada Mas Fikri. Apakah kita sudah punya hubungan baik sama leasing? Ataukah Anda hanya berpikiran bahwa kita bekerja sendiri, leasing bekerja sendiri? Nah, kita butuh leasing, leasing butuh kita. Bukan gitu Mas Fikri ya. Hubungan kita dengan leasing tidak bisa didasarkan bahwa berapa banyak orderan yang kita kasih ke leasing. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi mau ada orderan apa enggak ya jaga hubungan kita sama leasing. Saya dulu sama Mas Fikri nggak pernah saya kasih order tuh Mas Fikri, tetap aja kita ngopi bareng ya Mas Fikri ya. Tetapi balik lagi bahwa yang penting kita jaga hubungan kita, dan kita tidak pernah tahu kapan kita butuh bantuan orang lain dan kapan orang itu butuh bantuan kita. Yang penting kita tetap solid dulu. Itu, adakah pertanyaan yang terlewatkan? Terima kasih kembali Mas Dedi, Mbak Susi, Mas Dedi. Ini udah berapa menit ya? Sudah lama ya? Wih, hampir 30 menit ya. Dilanjut nopo dibuyar no ini. Care terhadap konsumen kita. Dan tadi untuk pertanyaannya sudah selesai ya, saya sudah jawab semua pertanyaannya. Bekerja, saya sih ada sedikit, kalau istilah saya begini, saya kadang mensyukuri tapi juga menyesali. Mensyukurinya saya punya beberapa pengalaman sehingga saya bisa melanglang buana sampai ke Mataram, Bali, bersuara lantang. Dan Anda sudah buktikan itu sebenarnya, dan itu membuat harusnya Anda tidak minder. Apalagi jualan sudah, keluarga sudah punya, suami, anak mendukung. Oke, sudah balik ya. Jadi artinya seperti itu ya, balik-balik lagi bahwa keluarga butuh kita ya, otomatis juga butuh kita bekerja, saya bekerja. Tapi kalau misalnya dalam kasus tertentu, misalnya keluarga butuh kita dan tidak bisa ditinggalkan, ya monggo sampean pertimbangkan benar-benar apakah keputusan Anda memilih keluarga dan meninggalkan pekerjaan, Anda punya prepare yang lain. Contoh, saya pindah usaha deh, saya usaha di rumah aja sehingga saya bisa memanage dan menemukan. Mungkin hari ini biar nggak bosen juga, besok kita ketemu lagi. Terima kasih buat semua, sehat selalu buat semua, jaga kesehatan, tetap semangat di masa pandemi. Buat my team SPS Batu, tetap on the track, jalan terus ya. Tolak cari lagi ya, memang itu sudah tugas kita sebagai marketing. Oke, penutup, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa tetap pakai masker. Kalau guyonannya sekarang polisi lagi sibuk cari orang tidak bermasker, bukan tidak ber-STNK. Guyon, oke?
Bye bye. Terima kasih. Yang ketinggalan bisa lihat di IG live saya.